Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan liyutahhira al-quluba wa yurshida an-nasa ila al-aqaidi as-sahihah وإلى العلوم النافعة وإلى الأخلاق الفضيلة الذي تسمو بالفرد والمجتمع إلى المكانة العزة والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratil mukarramin mukarramah, para alim ulama, para asatid, segenap pengurus TKM Masjid Bani Umar, Bapak Ibu jamaah salat tarawih, salat Aisyah, majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini. Allah masih berikan pada kita keimanan, keislaman, kehidupan dan kesempatan. Mungkin ada di antara tetangga saudara kita yang tahun lalu masih ikut Ramadan bareng kita, tapi sekarang sudah dipanggil menghadapnya. Kita masih diberikan kesempatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah yang Maha Agung menuntun, membimbing kita semuanya untuk istiqamah dalam ibadah hingga akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya malam ini dengan malam pertama jamaahnya banyak mana? Halo? Malam itu malam pertama. Ini ada yang sayup-sayup malam ini. Malam ini yang datang hamba-hamba pilihan Allah. Sebagian sudah tersisihkan. Ada yang baru pekan pertama, ada yang pekan kedua hilang, ada yang pekan ketiga. Tapi saya berharap semua yang hadir ini istiqomah sampai Idul Fitri mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Malam ini temanya memburu Lailatul Qadar. Sudah dibahas belum ya? Halo? Sudah dibahas belum? Kalau sudah kita akhiri sampai di sini. Kalau belum kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersama sahabat pernah memburu Lailatul Qadar dari awal Ramadan sampai 10 hari belum turun. Hari ke-11 sampai hari ke-20 belum turun, lalu dilanjutkan. Nah pas 10 hari terakhir itu turun. Nabi dikasih tahu, tapi qadarullah Nabi dibikin lupa. Malam keberapa itu? Apakah malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, atau malam ke-27, atau malam ke-29? Dan itu menjadi rahasia. Tapi intinya Nabi bersabda, taharraw lailatul qadri fi asril awakhir. Carilah malam qadar, malam kemuliaan, disebut juga lailatus salam, malam keselamatan, lailatul fadl, malam yang penuh dengan keutamaan. Itu 10 hari yang terakhir, dan kita berada di 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau memburu dari malam-malam pertama sampai malam-malam yang terakhir tidak bisa, kita cari yang 10 hari terakhir. Enggak bisa juga, cari yang ganjil-ganjil. Malam 21 likur, 23 likur, 25 likur. Kalau dalam bahasa Jawa itu selikur,
prolikur, telulikur, patlikur, bukan 25 tapi selawe. Kenapa bukan 25? Ada falsafahnya. Selawe itu artinya seneng lanang wedok. 25 waktunya nikah. Kalau 30, 40 bukan 50 tapi 50, seneng ketunan, seneng pakai peci. Habis 50 bukan 60 tapi suwida, sejatine wis wancine tindak. Kalau udah 60 waktunya kembali kepada Allah. Di antara yang hadir ada yang sudah 59 tahun. Nah, berarti setahun lagi. Tapi kalau udah 60 lewat, ini udah 60 lewat nih kayak nih. Pak Haji samping saya ini kayaknya udah hampir 70 atau lebih nih. Hampir 60, 80. 84, Masya Allah. Oh 74 ya. Beliau udah banyak bonusnya nih. Nah, kalau udah 74 masih rajin ke masjid, rajin ngaji, tanda-tandanya husnul khotimah. Nah, kembali lagi. Jadi cari itu 10 hari yang terakhir. Sejarah Lailatul Qadar, dulu ada orang Yahudi yang beribadah 80 tahun. Joshua, Ezekiel, Zakaria, ada yang nama yang lain tuh Sam'un al-Ghazali. Sam'un al-Ghazali ini orang yang sangat kuat di wilayah Romawi, generasi Nabi terdahulu, orang Yahudi. Dia menegakkan kebenaran, mengingatkan para raja yang berbuat onar, yang berbuat kemaksiatan. Raja nggak seneng dikirim 100 pasukan, kalah 100 pasukan, ribuan pasukan kalah. Sam'un al-Ghazali ini rambutnya panjang. Rupanya rambut panjang ini bagian daripada ya karomah dia lah gitu. Di negeri kita ada film yang namanya bukan Sam'un tapi Samson, mirip-mirip. Di rambut juga, cuman di kita kan jelek itu, rambut ketek kan beda. Ini rambut beneran ini. Nah, ketika itu dia hidup sederhana. Istrinya ditawarin, kalau engkau bisa mencelakai suamimu, kami tawarkan emas, segunung emas, tumpukan emas. Rupanya kepencut ini istrinya. Benerlah pas tidur mau ditusuk nggak mempan. Terus suatu saat keduanya bercerita, apa sih rahasianya engkau begitu kuat, begitu hebat? Kena pisau nggak mempan, kena pedang nggak mempan. Nah, dia cerita, rambutku, rambut yang panjang itu. Lalu pas tidur ini dipotong, digunakan untuk ngikat tubuhnya, tangannya. Maka ketika itulah Sam'un dibawa ke kerajaan, lalu dicidrai, dilukai, dicongkel matanya. Tapi dalam keadaan demikian Sam'un berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan kekuatanku. Kalau kembali kekuatanku akan gunakan untuk jihad, untuk beribadah kepadamu sampai 80 tahun. Dan itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dan beliau memenuhi nadarnya ibadah 80 tahun. Mendengar kisah ini sahabat, wah, kita ini masuk Islam, nerima Islam banyak yang umur 30, 40. Mungkin kalau kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 70. Kalau 70 sekitar 30 40 tahun lagi. Kita nggak bisa nyamain mereka ibadah kita. Maka turun surah Al-Qadr menghibur hati Nabi, hati para sahabat. Sahabat sedih kalau kurang amalnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan Lailatul Qadar, Lailatul Salam. Tuh, kan Al-Quran turun berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kenapa dikatakan malam Qadar? Yaitu turun dari langit dunia Baitul Izzah ke bumi kepada Nabi. Tapi turunnya dari Lauhul Mahfud
innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Allah, benar-benar Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, di Lauhul Mahfuz tafsirnya. La yamassu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali malaikat yang disucikan. Nah, itu turun pas malam Qadar. Jibril nggak ngambil langsung, itu ditulis dulu sama kiraman katibin. Dulu saya punya anggapan Jibril langsung ngambil. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ditulis sama kiraman katibin 20 hari baru kepada Jibril. Jibril sesuai dengan waqiah kejadian ke muka bumi kepada Nabi, baru ditulis oleh para sahabat. Nabi suruh diantaranya Ubay bin Ka'ab, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Darda, beberapa sahabat yang lainnya menulis. Maka dari Lauhul Mahfuz, lalu fi suduris sahabat, fi sudurin Nabi, fi suduris sahabat, di dadanya Nabi dan para sahabat, lalu ditulis di kayu, di batu, lalu baru akhirnya di mushaf di zaman Utsman. Lalu ada Quran lagi, yaitu Quran yang dijelaskan. Bal huwa ayatum bayyinat, dia adalah ayat-ayat dijelaskan. Fi suduril ladzina utul ilma, yang diberikan di dalam dada orang-orang dikasih ilmu. Maka muncullah kitab-kitab tafsir, mufasir-mufasir. Di negeri ini kita banyak dari Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, Buya Hamka, Profesor Dr. Quraisyab. Sebelum itu kita punya Imam Nawawi, Syekh Imam Nawawi. Ini tafsirnya Marahul Labid bi Kasfil Qur'anil Majid. Gelarnya nggak tanggung-tanggung, Syekh Ulama Hijaz, gurunya ulama-ulama Hijaz. Jadi orang ulama-ulama di Mekah, di Madinah, di Suriah, sedunia gurunya beliau saat itu abad 17, Al-Bantani. Tapi di bukunya tulis Al-Jawi. Saat itu Indonesia ini dikenal Jawa, Al-Jawi, Al-Bantani. Dari Indonesia sampai hari ini masih dikaji tafsirnya. Fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Lalu yang terakhir adalah Quran yang diamalkan. Ketika ditanya kepada Aisyah bagaimana akhlaknya Nabi, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Kita kembali lagi malam kemuliaan. Nah ternyata itu bukan hanya malam turunnya Al-Quran saja. Kalau itu pas tanggal 17-nya, walaupun para ulama beda pendapat, ada yang mengatakan tanggal 24, tanggal 27, tanggal 29. Tapi malam Qadar yang berikut-berikutnya ini dimanakan bukan hanya itu, malam yang sempit. Kenapa sempit? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun. Untuk apa? Mencurahkan rahmat, mendoakan. Kalau ada hamba-hamba yang berdoa munajat di malam itu, minal masjid ilal masjid. Saya baca dengan yang lain, bukan hanya di masjid. Kalau mungkin perempuan yang itikafnya di rumah, mungkin dari di rumah-rumah juga, kalau masjidnya udah penuh. Karena kata Aisyah, kami dulu di masjid, tapi zaman Utsman masjidnya penuh, maka kami di rumah-rumah. Kalau sekarang masjidnya udah penuh belum? Halo? Udah penuh belum? Nah, kalau belum, silakan ikut itikaf di masjid. Untuk apa? Menebar salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Qadar juga dimanakan malam takdir, malam ketentuan. Ditentukan ajal, rizki, jodoh, sa'idun au syaqiyun, bahagia atau sengsara. Sebagian ulama menafsirkan demikian, bukan hanya malam turunnya Al-Quran tadi. Jadi kita cari 10 hari terakhir ini. Nah, tapi jangan salah, sebagian ini mencari Lailatul Qadar. Habis tarawih pulang, ambil matras, ambil bantal, ke masjid lagi, tidur, waktu sahur bangun. Atau ikut qiyamul lail, lalu sahur, lalu pulang, subuhnya tidur. Nah, salah ini. Karena diantara cara mencari Lailatul Qadar itu ya isya subuh berjamaah,
Itu yang paling utama. Kenapa? Man shallal isya fi jama'atin, siapa salat isya berjamaah, fa ka'anna man shalla nisfal lail, seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh dengan berjamaah, fa ka'anna man shallal lail, seperti salat semalam suntuk. Ketika Sulaiman salat malam semalaman, subuhnya kelewatan tidur, Umar bin Khattab setelah subuh langsung menemui ibunya. Di mana Sulaiman? Ya Umar, ya Amirul Mukminin, dia semalam tahajud semalaman sehingga subuhnya ketiduran. Demi Allah, aku lebih mencintai orang yang salat subuh berjamaah daripada orang yang salat semalam suntuk. Bagaimanapun juga salat semalam suntuk itu adalah sunnah. Kalau orang mendahulukan salat yang semalam suntuk kemudian ninggalin subuhnya berjamaah, maka itu dalam istilah bahasa Perancisnya itu golek uceng kelangan delek, cari jarum kehilangan kampak gitu, cari yang kecil tapi kehilangan yang besar. Wal iyadu billah. Jangan. Maka tunaikan isya berjamaah, subuh berjamaah, malamnya qiyamul lail. Apa sih yang harus kita lakukan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW, dia oleh Imam Bukhari, idza dakhala al-'asr, kalau sudah masuk 10 hari Asrul awakhir min Ramadan, 10 hari bulan Ramadan, syadda izarahu, Nabi kuatkan sarungnya. Maksudnya ini dikuatkan, ditambahin ibadahnya. Kalau kita semakin kesini semakin kuat atau semakin kendor? Halo? Rata-rata semakin kendor. Nanti pikirin pulang kampung, yang punya kampung. Kalau punya kampung nggak pulang kampung berarti nggak punya duit. Pulang kampung silaturahmi ke orang tua. Nanti kalau saya habis selesai selesai semua baru pulang kampung ke Seragen, yang mau bareng boleh nanti. Kembali lagi. Jadi Rasulullah mengencangkan sarungnya, sadda izarahu, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, salat, zikir, tilawah, sedekah. Kenapa? Yang menghidupkan malam itu Lailatul Qadri khairum min alfisar, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan hanya 80 tahun, 83 tahun 4 bulan. Jadi dapat satu malam Qadar aja itu udah nilainya ibadah seperti 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Hidupkan. Wa aiqadha ahlahu, ini enggak kalah pentingnya, Nabi bangunkan keluarganya. Beliau bangunkan istri-istrinya, menantunya, anaknya. Bukan hanya dirinya, dibangunkan. Nggak bagus nih bawa anak-anak kita ajak. Saya pas kebetulan nanti malam jadwalnya di sini, nanti pulang dulu sebentar jemput keluarga. Tadi mau ngikut, saya bilang, wah kalau nunggu saya bisa terlambat, dan nanti malam aja ngikutnya. Kita hidupkan malam-malam dengan qiyamul lail, dengan muhasabah, dengan tilawah, dengan zikir, dengan sedekah. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan Lailatul Qadar. Tahun yang akan datang lebih baik urusan dunia maupun akhirat kita, pekerjaan kita, profesi kita, anak-anak kita diperbaiki, keluarga kita diperbaiki, sehingga bukan hanya keluarga yang sakinah fid dunya, tapi juga sa'id, sakinah, sa'adah fil akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapa Lailatul Qadar itu memanjang sampai matla'il fajr, sampai subuh? Jadi jangan pulang dulu, habis subuh baru pulang. Kalau mau nambahin sampai suruk boleh, tapi kalau mau kerja ya udah pulang, nggak apa-apa. Sekali lagi, yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.